idza zulzilatil ardu zilzalaha, apabila digoncangkan bumi ini dengan sekuat goncangannya, wa akhrajatil ardu athqalaha, dan mengeluarkan bumi ini seluruh beban-beban beratnya, wa qala al insanu ma laha, berkatalah manusia, apa yang terjadi dengan bumi ini? Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha, pada hari itu bumi akan menceritakan beritanya, bi anna rabbaka auhalaha, karena sungguh Tuhanmu telah mewahyukan kepada bumi tersebut. Yauma idzin yasdurun nasu ashtatan liyurau a'malahum, pada hari itu keluar dari kubur manusia dengan berkelompok-kelompok untuk memperhatikan kepada mereka amalan-amalan mereka yang sudah mereka kerjakan. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara, maka barang siapa yang beramal seberat zarah dari kebaikan, niscaya Allah akan melihatnya. Wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yara, dan barang siapa yang mengamalkan seberat zarah dari kejahatan, niscaya Allah pun akan melihatnya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, surah Al-Zalzalah ini menjelaskan kepada kita akan sebuah peristiwa besar di akhir zaman, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, idza zulzilatil ardu zilzalaha, apabila digoncangkan bumi ini dengan sekuat goncangan. Ma'asyiral muslimin, para pemirsa Kiswah dan juga Humairah Channel, alhamdulillah, segala puja dan puji bagi Allah, sekarang kita masih bisa berjalan dengan seimbang di permukaan bumi ini. Sehingga Allah Subhanahu wa taala berfirman, huwallazi ja'ala lakumul arda dhalulan famshu fi manakibiha wa kulu mir rizqihi wa ilaihin nusyur. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah menjadikan bumi ini untukmu yang mudah dijelajahi. Kita bisa berjalan menggunakan kedua kaki kita, kita bisa menggunakan sepeda, kita bisa menggunakan motor dan mobil, sama sekali tidak oleng ke kanan ke kiri apalagi sampai jatuh, karena Allah masih tundukkan bumi ini kepada kita manusia. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, maka silahkan jelajahilah dari segala penjurunya dan makanlah dari sebagian rizkinya. Tapi bumi yang sekarang kita pijak ini, yang Allah masih tundukkan kepada kita sehingga kita masih bisa berjalan ke barat, ke timur, ke utara dan ke selatan tanpa harus oleng ke sana kemari, ini sebuah nikmat. Tetapi pada akhirnya, wa humilatil ardu wal jibalu fadukkata dakkatan wahida, nanti suatu saat bumi dan gunung-gunung ini akan Allah gempakan sekali gempa. Dan Allah katakan, idza zulzilatil ardu zilzalaha, apabila digoncangkan bumi ini dengan sekali goncangan, maka alam semesta atau bumi ini akan mengalami kehancuran. Kita sering mendengar, bahkan mungkin Anda yang pernah merasakan adanya gempa, tentu akan ada kekhawatiran. Seperti saya punya kawan di Lombok bercerita bahwa gempa masih terjadi, dan itu membuat was-was hati mereka karena mereka menyaksikan gempa yang sangat besar yang melulantakkan bukan hanya satu desa, kecamatan, bahkan satu kabupaten. Ataupun kita melihat di berita seperti dulu pernah di Jogja terjadi gempa, kemudian sebelum terjadi tsunami terjadi gempa di Aceh dan begitu seterusnya. Gempa-gempa ini satu di antara tanda dari tanda-tanda kiamat. Makanya Nabi SAW bersabda, la taqumus sa'ah hatta yuqbadul ilmu wa taqsuruz zalazil. Tidak mungkin tegak kiamat, kata Nabi SAW, sampai ilmu itu diangkat dan sampai banyaknya gempa di sana dan di sini. Bahkan di antara tanda-tanda kiamat besar, sebagaimana hadis Nabi SAW dari Hudzaifah ibn al-Usaid al-Ghifari radhiyallahu anhu, ketika Nabi SAW datang menemui kami para sahabat, kata Hudzaifah ibn al-Usaid ini, dan kami sedang berbicara tentang kiamat besar. Maka Nabi SAW mengatakan, apa yang anda bicarakan wahai sahabat-sahabatku? Maka sahabat Rasul mengatakan, kami sedang bicara tentang kiamat. Maka Nabi SAW mengatakan, lan taquma hatta tarau qablaha asyra ayatin. Ingat bahwa kiamat tidak mungkin terjadi kecuali anda melihat 10 tanda yang akan terjadi berurutan. Salah satunya Nabi SAW mengatakan, wa thalathatu khusuf, khasfun bil masyriqi wa khasfun bil maghribi wa khasfun bi jaziratil arabi. Akan terjadi gempa dari arah timur yang bukan hanya melulantakkan satu
desa, bahkan satu negara akan dirobohkan. Kemudian gempa dari arah barat, begitu juga sama yang akan merobohkan negara-negara. Kemudian gempa di Jazirah Arab. Kapan waktunya Allahu a'lam. Tapi gempa di Jazirah Arab, Nabi SAW menyebutkan sebabnya. Ketika Muhammad ibn Abdullah atau dikenal dengan Al-Mahdi, Al-Imamul Mahdi Al-Muntadhar, Muhammad ibn Abdullah Al-Hasani Al-Alawi, yang akan keluar dan dibaiat di akhir zaman, maka akan datang tentara yang berasal dari Syam yang tidak setuju pembaiatan yang dilakukan Ahlul Hijaz kepada Al-Mahdi ini. Maka mereka membawa pasukan besar untuk membunuh Imam Mahdi. Tapi ketika mereka sampai di sebuah tempat namanya Baida antara Mekah dan Madinah, maka disinilah berlaku hadis Nabi SAW, wa khasfun bi jaziratil ard, dan gempa dari arah Jazirah Arab. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, dan kalau itu sudah terjadi, maka kiamat telah dekat. Tetapi gempa-gempa ini berlaku di sebagian daerah dan tidak berlaku di daerah lainnya. Tapi yang dimaksud surah Al-Zalzalah yang kita akan kaji di pagi hari ini, idza zulzilatil ardu zilzalaha, ini gempa yang tidak ada satu gunung, lembah, daratan kecuali akan bergoncang. Gempa ini akan menumpahkan air lautan. Gempa ini akan merobohkan gunung-gunung yang kuat lagi kekal, dan akan membelah-belah bumi, dan akan menghancurkan seluruh bangunan-bangunan, bahkan akan mematikan seluruh manusia yang hidup di jagat raya. Gempa maha dahsyat. Itulah terjadi pada hari kiamat. Perhatikan Allah mengatakan idza zulzilatil ardu, apabila bumi ini digoncangkan, digempakan, zilzalaha. Allah idhafahkan kalimat zilzal kepada ha yang sebagai ganti daripada dhamir yang kembali kepada bumi. Artinya gempa ini diidhafahkan kepada bumi, maknanya satu dunia terjadi gempa. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak menyebut dalam ayat ini dengan sebutan nakirah. Allah tidak mengatakan idza zulzilatil ardu zilzalan, tetapi Allah katakan zilzalaha, diidhafahkan kepada bumi. Kalau zilzalan boleh jadi di sini gempa, di sana tidak gempa. Tetapi ketika diidhafahkan kepada bumi, maka gempa ini akan terjadi dari barat, timur, selatan, utara, bahkan tidak ada satupun tempat kecuali akan bergoncang, akan merobohkan dan melulantakkan semua yang ada di permukaan bumi. Maha dahsyat. Kapan itu terjadi? Apabila Allah Subhanahu wa taala murka dengan hamba-hambanya. Sebab kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala murka dengan hamba-hambanya, maka bukan hanya bumi digoncangkan, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tapi semua alam akan digoncangkan. Apabila Allah Subhanahu wa taala murka, idzas sama'un fatar, maka langit akan terbelah. Apabila Allah murka, wa idzal kawakibun tatharat, maka planet-planet dan bintang-bintang akan dijatuhkan. Apabila Allah murka, wa idzal biharu fujirat, seluruh air lautan akan ditumpahkan ke bumi. Apabila Allah Subhanahu wa taala murka, idza syamsu kuwirat, matahari akan digulung. Kemudian wa idzan nujumun qadarat, dan bintang-bintang akan dijatuh-jatuhkan. Wa idzal jibalu suyirat, dan gunung akan dihancur-hancurkan. Bahkan apabila Allah murka, Jahannam pun akan didatangkan dan dipersaksikan kepada manusia di padang mahsyar. Itulah kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Apabila Allah murka, idza zulzilatil ardu zilzalaha, Allah akan goncangkan bumi ini dengan goncangan yang maha dahsyat. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, peristiwa ini pasti terjadi. Sebenarnya gempa-gempa kecil yang terjadi di bumi ini itu saja sudah bisa menelan jiwa-jiwa, bukan hanya satu dua manusia, ratusan bahkan ribuan jiwa terkadang melayang karena gempa ini. Tetapi Allah Subhanahu wa taala berfirman, iqtaraba lin-nasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Tetap saja manusia itu lalai, tidak mengambil ibrah pelajaran dari gempa yang terjadi di alam semesta ini. Harusnya ketika seseorang merasakan gempa atau mendengar di sana ada gempa yang menghancurkan bangunan-bangunan, yang mewafatkan jiwa-jiwa manusia, menjadi sebuah pelajaran bagi kita. Jangan kita katakan itu kan gempa di sana, di sini tidak terjadi gempa. Ingat, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'amintum man fis sama an yakhsifa bikumul arda fa idza hiya tamur. Apakah kalian merasa aman dengan zat yang ada di langit untuk Allah timpakan gempa di bumi,
maka tiba-tiba bumi ini hancur. Jangan pernah merasa aman dari adab Allah subhanahu wa ta'ala, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya kita masih diberikan kesempatan bertobat. Sebab kalau Allah subhanahu wa ta'ala katakan idza zulzilatil ardu zilzalaha, apabila bumi Allah hancurkan seluruhnya, la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qablu au kasabat fi imaniha khaira. Tidak akan manfaat lagi iman kalian, iman kita, apabila sebelumnya belum beriman atau telah beriman dan tidak beramal saleh. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah azza wa jalla, maka takutlah, karena peristiwa ini pasti akan terjadi, akan berlaku, dan akan terjadi kehancuran alam semesta dengan adanya gempa yang maha dahsyat ini. Akan tapi para ulama mengatakan bahwa yang akan merasakan gempa dalam surah Al-Zalzalah ini hanya orang-orang kafir, orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, orang-orang jahat. Yang Nabi SAW katakan, la taqumus sa'atu illa ala syiraril khalqi. Tidak mungkin tegak hari kiamat kecuali akan ditimpakan kepada manusia yang paling buruk yang ada di permukaan bumi. Karena sebelum terjadi gempa ini, Allah akan kirimkan angin yang sangat sejuk sekali, menerpa ketiak-ketiak setiap orang-orang yang beriman, yang memiliki iman walaupun sebiji zarah. Kemudian Allah wafatkan, sehingga di permukaan bumi ketika terjadi kerusakan yang maha dahsyat, orang sudah meninggalkan salat, orang sudah tidak peduli dengan zakat dan sedekah, orang sudah menjadi para pengkhianat, orang sudah meninggalkan mushaf, orang sudah melakukan keharaman, minum khamar, berzina, berjudi, menghalalkan riba, menghalalkan sumpah palsu, bersaksi dengan saksi dusta, dan begitu seterusnya. Pembunuhan di mana-mana, dan tidak ada manusia yang hidup di permukaan bumi kecuali syiraril khalqi, manusia yang paling buruk. Di sini Allah katakan idza zulzilatil ardu zilzalah, apabila digoncangkan bumi ini dengan sekuat goncangannya, maka tidak ada satupun bukit, lembah, gunung, daratan, lautan kecuali akan mengalami goncangan itu, apalagi manusia. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah azza wa jalla, kapan goncangan ini terjadi? Terjadi khilaf para ulama. Ada yang mengatakan bahwa terjadinya ketika tiupan sangkakala yang pertama. Dan ingat, Israfil hari ini sudah meletakkan moncong daripada sangkakala di mulutnya. Dan itu berdasarkan nas hadis Nabi SAW. Suatu ketika Rasul SAW tidak enak makan, tidak enak tidur, tidak enak minum, tidak enak beristirahat, sehingga wajahnya murung. Sahabat bertanya, ada apa gerangan dengan anda wahai Rasul? Maka Nabi SAW bersabda, bagaimana aku akan merasakan nikmat? Wa sahibul qarni qad iltaqamal qarna. Sementara pemilik tiupan sangkakala sudah meletakkan ujung moncong sangkakala di mulutnya, siap ditiupkan. Dan kalau itu terjadi, al-qari'atu mal-qari'ah wa ma adraka mal-qari'ah yauma yakunun nas kal farashil mabthus. Ketika suara qari'ah keluar dari moncong sangkakala Israfil, maka engkau melihat manusia berhamburan seperti laron yang berterbangan. Akibat idza zulzilatil ardu zilzalah, apabila digoncangkan bumi dengan sekuat goncangan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa nufikha fis sur fasaiqa man fis samawati wa man fil ardi illa man syaa Allah thumma nufikha fihi ukhra fa idahum qiyamun yanzurun. Apabila ditiupkan sangkakala, maka akan pingsan semua makhluk yang ada di langit dan semua makhluk yang ada di bumi, kecuali makhluk yang Allah kehendaki tidak mengalami kehancuran. Kemudian akan ditiup yang kedua kalinya, maka tiba-tiba manusia akan keluar dari kubur-kubur mereka. Ada yang mengatakan bahwa kejadian idza zulzilatil ardu zilzalaha adalah ketika tiupan yang pertama. Ada juga yang mengatakan tiupan yang kedua, karena ayat selanjutnya wa akhrajatil ardu athqalaha, dan bumi akan mengeluarkan beban beratnya. Bagi pendapat yang pertama bahwa tiupan sangkakala ini yang menjadikan gempa yang maha dahsyat, artinya beban-beban berat di sini adalah seluruh isi-isi bumi, tambangnya, gasnya, apinya, dan segala macam yang ada di bumi akan dikeluarkan dan dihancur-hancurkan. Bagi pendapat yang kedua, bahwa kejadian ini terjadi setelah tiupan yang kedua, maksudnya beban-beban berat bumi ini adalah jasad-jasad manusia sejak Adam alaihi salatu wassalam sampai yang terakhir mati, yang dikubur di dalam tanah. Wa idzal ardu muddat wa alqat ma fiha wa takhallat.
wa alqat ma fiha wa takhallat, dan Allah keluarkan jasad-jasad dari perut bumi sehingga bumi kosong karena semua terlempar ke permukaan. Wa idzan nufusu zuwijat, kemudian Allah lesatkan ruh-ruh orang yang beriman dari Illiyin dan ruh orang-orang kafir dari Sijin menyatu kembali dengan badannya. Yuhsarun nas yaumal qiyamah khufatan uratan ghurlan buhman, maka ketika itu manusia akan dibangkitkan dalam kondisi telanjang, tidak pakai alas kaki, kembali tidak dikhitan dan tidak membawa apapun di badan. La haula wala quwata illa billah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, bagaimana kondisi manusia ketika terjadi kiamat besar, kemudian sangkakala ditiupkan, kemudian alam semesta dihancur-hancurkan? Apa yang terjadi dengan manusia? Wa qalal insanu malaha, manusia akan berkata, ada apa dengan bumi ini? Manusia akan ketakutan, malaha, ada apa ini? Jangankan lagi kiamat besar, kiamat kecil, gempa yang terjadi di beberapa daerah di negeri kita saja, orang sudah ketakutan luar biasa itu. Yang ada di rumah keluar dari rumahnya, yang ada di gedung panik keluar dari gedungnya. Apalagi kalau sudah nampak ada yang roboh, makin takut lagi. Terkadang saking takutnya orang sudah tidak berfikir jernih. Harusnya dia keluar, sembunyi pula mungkin di kolong-kolong, di bawah-bawah divan. Padahal justru itu yang menjadikan kemudian orang mati karena tertimpa bangunan, karena panik. Kalau sudah seperti itu, apa yang dibanggakan dari harta Anda? Semua orang keluar dari rumahnya menyaksikan rumahnya roboh, menyaksikan mobilnya tertimpa bangunan, menyaksikan uangnya hancur berantakan dalam rumahnya dan tidak bisa digali lagi. Apalah arti sebuah kekayaan kalau sudah terjadi ini semua, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wa qalal insanu malah. Kalau ini terjadi pada tiupan sangkakala yang kedua, maka Allah gambarkan dalam surah Yasin, ya wailana man ba'atsana mim marqadina. Ketika orang kafir dibangkitkan, tiba-tiba mereka mengatakan, celaka, duhai celaka aku, celaka kami. Siapa yang membangkitkan kami dari tidur-tidur kami yang nyenyak ini? Kemudian mereka ibarat laron yang berhamburan, lari ke barat, ke timur, ke selatan, ke utara, tidak ada aturan. Karena nanti di padang mahsyar tidak ada ma'lam, tidak ada alamat, tidak ada rumah, tidak ada gunung, tidak ada bukit, tidak ada lembah, semua rata. Tanah berbentuk baydha, putih, nakiyah, seolah-olah tidak pernah ada orang bermaksiat di atasnya. Tapi bagi orang-orang yang beriman, maka mereka hanya mengatakan, hadza ma wa'adar rahman wa sadaqal mursal. Inilah janji ar-Rahman dan telah benarlah ucapan para rasul. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Pada hari itu bumi menceritakan beritanya. Pada hari itu sudah sampai waktu di mana usia bumi sudah selesai, harus dihancurkan. Yauma tubaddalul ardu ghairal ardi. Pada hari bumi yang lama akan diganti dengan bumi yang baru. Dan ketika itu bumi yang lama yang sekarang kita pijak akan menjadi saksi di hadapan Allah Azza wa Jalla akan manusia yang menginjaknya dan akan menghabarkan berita, si fulan di tempat ini telah berbuat kebaikan. Bumi akan menjadi saksi. Dan si fulan telah melakukan kejahatan, maksiat dan kemungkaran di tempat ini, di tempat yang saya dipijak oleh mereka. Karena nanti pada hari kiamat kondisinya akan berbeda dengan kondisi dunia. Kalau Anda melakukan kesalahan di dunia, Anda bisa berkilah, Anda bisa berdusta, Anda bisa menyewa lawyer hebat, pengacara top yang pandai bicara sehingga yang salah dibenarkan, yang benar disalahkan. Yang tidak punya hak akhirnya punya hak, yang tidak punya hak akhirnya lepas haknya. Yang harusnya tidak dibunuh jadi dibunuh, yang harusnya tidak dipenjara jadi dipenjara, yang harusnya tidak dihukum jadi dihukum. Di dunia Anda bisa berkilah seperti itu, tapi di hadapan Allah, yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Pada hari itu bumi akan menjadi saksi menghabarkan semua berita yang terjadi di atasnya. Karena nanti pada hari kiamat, malam akan menjadi saksi, siang akan menjadi saksi, bumi akan menjadi saksi, lautan akan menjadi saksi, para malaikat akan menjadi saksi, para nabi dan rasul akan menjadi saksi, termasuk badan kita akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan termasuk kulit-kulit kita. Ketika kulit bersaksi, lima syahidtum alaina, hei kulit, kenapa kau bersaksi untuk badanmu sendiri? Maka kulit akan mengatakan, antakan Allah, Allah yang membuat aku bicara. Yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum. Pada hari manusia dikunci lisannya, tidak bisa bicara, tidak mungkin berdusta, karena tangan yang akan bicara, kaki pula yang akan jadi saksi. Lalu apa yang Anda
harus katakan di hadapan Allah. Ketika Anda bermaksiat di malam hari, malam bersaksi atas kemaksiatan Anda. Ketika Anda bermaksiat di siang hari, siang menjadi saksi atas kemaksiatan Anda. Ketika Anda bermaksiat di bumi tertentu dan manusia tidak tahu, bumi pun akan menghabarkan beritanya. Ketika Anda bermaksiat, badan Anda akan bersaksi bahwa Anda telah bermaksiat sampai ke kulit-kulit Anda. Bahkan para malaikat, ma yalfidu min qaulin illa ladaihi raqibun atid, juga akan bersaksi, termasuk para nabi dan rasul. Wa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahid wa ji'na bika ala haula'i syahida. Bagaimana kalau seandainya kami datangkan setiap umat itu saksi dan engkau ya Muhammad juga saksi bagi mereka? Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Bagi Allah tidak ada yang tersembunyi. Kemudian Allah mengatakan bi anna rabbaka auhalaha. Karena sungguh Allah Tuhan telah mewahyukan terhadap bumi, telah memerintahkan kepada bumi. Ingat, Allah berfirman summastawa ilas sama wa hiya dukhanun faqala laha walil ardi i'tina tau'an aw karhan qalata ataina ta'in. Kemudian dia, Allah subhanahu wa ta'ala menuju kepada ciptaan langit dan bumi. Kemudian dia istiwa ilas sama, naik ke atas langit. Wahia dukhanun, dan itu merupakan asap. Lalu dia berkata kepadanya, maksudnya kepada langit dan kepada bumi. Apa kata Allah? Datanglah kalian berdua menurut perintah, dengan suka hati atau terpaksa. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala merintahkan langit dan bumi, kau harus datang kepadaku. Kau mau suka mau tidak, kau harus ikut perintahku. Apa jawaban langit dan bumi? Keduanya menjawab, ataina ta'in. Kami datang dengan sesuka hati kami untuk menuruti perintahmu ya Rabb. Bi anna rabbaka auhala. Bumi yang perintahkan Allah untuk bergoncang, maka bergoncang bumi. Karena tidak ada makhluk yang bermaksiat akan perintah Allah subhanahu wa ta'ala kecuali jin dan manusia. Semua makhluk taat dengan Allah. Mau langitnya, mau buminya, mau malaikatnya. Wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka melakukan apapun yang Allah perintahkan. Tapi terkadang manusia membangkang perintah Allah, dan juga bangsa jin yang lebih banyak maksiat dibandingkan melakukan ketaatan. Ma'asyiral muslimin, kalau Allah sudah perintahkan bumi, bumi tidak mungkin menolak. Nabi Nuh alaihi salatu wassalam, ketika dia berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, fada'a rabbahu anni maghlubun fantasir. Maka Nuh berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ya Rabb, saya sudah dikalahkan dengan kaumku, maka tolonglah diriku, selamatkan diriku. Maka Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan langit untuk mencurahkan air hujan sebanyak-banyaknya, dan Allah perintahkan bumi untuk meluncurkan air-air yang ada di dasar bumi. Dan kalau Allah subhanahu wa ta'ala sudah perintahkan langit dan bumi, apa yang terjadi? Fafatahna abwabas sama bima'in munhamir wa fajjarnal arda uyunan faltaqal ma ala amrin qad qudir. Maka kami buka pintu-pintu langit, kami hujani bumi dengan sederas-derasnya, kami buka pintu-pintu bumi, kami curahkan seluruh air yang ada di dasarnya. Berjumpalah air langit dan bumi, maka menjadi tufan, banjir bandang yang sangat besar yang menenggelamkan gunung tertinggi sekalipun. Lihat, kalau Allah sudah perintahkan, apa yang terjadi? Terjadi seperti penenggelamnya kaum Nuh alaihi salatu wassalam. Tidak ada tersisa satu jiwa pun dari jiwa-jiwa orang kafir kecuali mereka dibinasakan. La tadar alal ardi minal kafirina dayyara, kata ya Rabb, jangan kau sisakan satu orang kafir pun yang hidup di permukaan bumi. Nabi Musa alaihi salatu wassalam suatu ketika difitnah oleh Qarun. Padahal Qarun itu anak paman Nabi Musa. Karena melihat Musa ini banyak pengikutnya dan dia sedikit pengikutnya, padahal dia orang kaya dan bisa membayar manusia untuk cinta kepadanya. Tapi yang melembutkan hati bukan Qarun, bukan harta. Wa allafa baina qulubihim law anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim. Kalaupun kau infakkan hartamu semuanya untuk melembutkan hati manusia agar cenderung kepadamu, tidak mungkin terjadi. Allah yang melembutkan hati manusia. Maka Qarun membuat fitnah, menyewa seorang wanita pelacur, kemudian mengatakan, engkau kubayar dengan emas yang banyak asal kehamilanmu kau tuduhkan kepada Musa. Bilang Musa yang telah menghamilimu. Sepakat? Sepakat, kata wanita ini. Dikumpulkan Bani Israel. Maka Qarun yang dulunya ahli ibadah, yang memiliki suara yang sangat indah ketika membaca Taurat, bahkan manusia mencintai qiraahnya, menjadi kufur gara-gara harta. Kalla innal insana la yatgha an ra'ahu istaghna. Sekali-kali manusia itu mudah melampaui batas apabila dibentangkan kekayaan kepadanya. Lihat Qarun. Dikumpulkan semua Bani Israel. Kemudian dia berceramah di hadapan Bani Israel. Kalian semua mungkin tahu siapa Musa. Mungkin di mata kalian dia orang saleh.
tapi di mataku dia orang bejat dan jahat. Buktinya wanita ini dihamili oleh Musa. Akhirnya kemudian Qarun merintahkan, bersaksilah kau wahai wanita. Tapi Allah lembutkan hati wanita ini. Dia pandang wajah Nabi Musa alaihi salatu wassalam yang penuh dengan cahaya, penuh dengan haibah, memiliki sebuah karismatik yang luar biasa, melulantakkan hati wanita itu. Dan sekali-kali memandang Qarun yang penuh dengan kegelapan, kebencian, kedengkian dan hasad. Tiba-tiba wanita ini mengatakan, sesungguhnya aku diperintah Qarun untuk mengucapkan ini dan itu dengan imbalan emas yang sangat banyak. Faghadiba Musa. Musa marahlah. Sudah tahu ini rekayasa Qarun. Maka Musa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang terjadi? Allah katakan kepada Musa, "Ya Musa, qad amartul arda an tuti'uk. Qad amartul arda an tuti'uk. An tuti'aka." Aku sudah perintahkan bumi untuk taat kepadamu. Murha, silahkan kau perintahkan. Kau mau apa dengan bumi? Kau buat bumi hancur, ku hancurkan. Kau buat bumi gempa, ku gempakan. Kau buat bumi apa saja terserah. Seandainya Nabi Musa berdoa minta digempakan satu Mesir, tentu bisa satu Mesir itu akan terjadi gempa dan akan merobohkan semua istana-istana. Tapi Musa hanya memerintahkan bumi untuk menelan Qarun. Ya arda abli'i, ya Allah, wahai bumi, telanlah Qarun. Abli'i, telanlah Qarun. Maka Qarun pun akhirnya tiba-tiba bumi belah dan terus mengajar dirinya. Dia pun lari ke rumahnya. Akhirnya hari pertama Qarun pun terperosok ke bumi separuh badan. Manusia hendak menolongnya tapi tidak bisa. Hari kedua Allah tenggelamkan Qarun hampir sekepalanya dan sebagian rumah dan seluruh kekayaannya. Dan hari ketiga Allah katakan, fakhasafna bihi wa bidarihi al-ardha. Kami tenggelamkan Fir'aun dan seluruh rumah dan kekayaannya. Tidak tersisa satu dinar pun kecuali masuk ke dalam bumi bersama pemilik-pemiliknya Qarun. Lihat, kalau Allah Subhanahu wa taala sudah perintahkan bumi, maka bumi akan taat. Makanya Allah mengatakan bi anna rabbaka awhalaha. Gempa itu karena perintah Allah dan bumi tidak mungkin menolaknya. Yauma idzi yasdurun nas ashtatan liyurau a'malah. Pada hari itu keluarlah dari kuburan manusia-manusia dengan berkelompok-kelompok untuk diperhatikan kepada mereka amalan-amalan mereka di bumi. Maka ketika bumi dihancurkan bagi pendapat bahwa ini terjadi kepada sangkakala yang kedua, maka manusia akan keluar dari bumi, kemudian akan disatukan kembali jasad dan roh, kemudian akan menghadap Allah Subhanahu wa taala dan mempertanggungjawabkan semua amalan yang pernah dilakukan di dunia. Ingat bahwa di dunia amalan kita ini disembunyikan dan kita tidak tahu amalan yang mana yang diterima Allah Azza wa Jalla. Apakah anda tahu? Salat tadi waktu subuh Allah terima salat kita. Sedekah kemarin Allah terima sedekah kita. Haji tahun-tahun yang lalu Allah terima haji kita. Baca Quran kita, zikir kita, talabul ilmi kita, sedekah kita. Tidak ada yang tahu amalan kita ini diterima atau tidak di hadapan Allah Azza wa Jalla. Makanya kata para ulama salaf, kalau seandainya seluruh amalanku ditolak, hanya satu saja yang diterima dan aku tahu itu diterima, itu sudah cukup. Karena Allah yang mengatakan innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Allah lah yang akan menerima dari hamba-hamba Allah yang takwa. Ketika diterima amal menunjukkan dia orang bertakwa. Tapi tidak ada yang tahu. Amalan kita tidak ada yang tahu diterima atau tidak. Karena Allah yang mengatakan liyurau a'malakum. Tapi di akhirat semua baru terang benerang. Mana yang diterima, mana yang ditolak. Mana yang berpahala, mana yang tidak berpahala. Atau justru menjadi sebuah dosa. Ingat ketika Nabi SAW mengatakan awal man tusyu'ira bihin nar. Manusia pertama yang disentuh api neraka adalah 3 kelompok. Seorang qari'ul Quran, seorang mujahid, dan seorang ahli sedekah. Salah lahiriah di dunia, harusnya ahli baca Quran, orang yang mati syahid, orang yang rajin bersedekah itu masuk surga. Harusnya seperti itu. Itu pandangan kita di dunia. Karena orang-orang yang seperti ini yang mendapatkan pujian manusia. Tapi di akhirat Allah lah yang mengetahui. Allamul ghuyub. Dialah zat yang mengetahui kegaiban-kegaiban. Allah yang mengetahui ma fi sudurikum, dalam dada-dada kalian. Maka ketika amalan ditampakkan, kemudian disuruh melihatnya dan disuruh mengakuinya, apakah betul engkau seorang ahli baca Quran, engkau mati syahid, engkau ahli sedekah? Ya, kata mereka, saya dulu baca Quran, saya dulu berjihad sampai mati syahid, saya dulu bersedekah dan semua tempat sudah kusedekahkan, dan itu semua karenamu ya Rabb. Lihat jawaban Allah, kadzabta, dusta kamu. Kamu membaca Quran supaya orang menganggap dirimu qari.
Kamu berjihad kemudian mati syahid supaya manusia menganggap engkau pahlawan. Kamu yang bersedekah supaya manusia menganggap engkau itu dermawan. Maka Allah perintahkan malaikat, masukkan semua ke dalam jahannam. Na'udzubillah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah maka ikhlaskan niat. Ikutilah contoh terbaik Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena ingat, sekecil apapun kebaikan ada pahalanya, sebagaimana sekecil apapun keburukan ada dosanya. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Maka barang siapa mengerjakan seberat dzarah dari kebaikan, tetap Allah akan melihat. Wa ma tuqaddimu min anfusikum min khairin ya'lamullah. Apapun yang kau hadapkan kepada Allah dari kebaikan, Allah tahu. Maka jangan remehkan sekecil apapun kebaikan, apalagi sampai menghina orang. Ada orang yang sudah bagus-bagus menutup aurat di kepalanya, berhijab, mungkin hijabnya kurang sempurna, tapi sudah lumayan menutupi rambutnya, tapi dia belum bisa meninggalkan ghibah. Kita celah pula, daripada engkau ghibah, lepas aja jilbabmu. Buat apa berjilbab tapi lisannya masih menggibah? Anda jangan katakan seperti itu. Karena jilbab dia dapat pahala, ghibah dia dapat dosa. Nanti akan ditimbang di hadapan Allah mana berat dosa dan pahalanya. Tidak boleh kita melecehkan, menghina, merendahkan amalan kebaikan yang dilakukan manusia. Siapa Anda menghukumi manusia? Makanya dahulu di zaman Bani Israel ada dua orang, yang satu ahli ibadah, yang satu ahli maksiat. Awalnya baik yang ahli ibadah, menasihati, tobat kamu. Sampai pada waktunya dia bermaksiat yang tidak bisa lagi ditolerir, tiba-tiba dia mengatakan, wallahi demi Allah, kalau engkau illam tatub, kalau engkau tidak bertobat, wallahi la yaghfirullahu lak aw la yunjika minan nar. Allah tidak akan mengampuni dosa-dosamu dan Allah tidak akan menyelamatkan kamu dari api neraka. Dia sangka ampunan milik dia, dia sangka neraka milik dia. Itu semua milik Allah. Kenapa dia bisa memvonis orang? Akhirnya Allah takdirkan yang ahli maksiat sebelum wafatnya dia bertobat. Akhirnya Allah masukkan ke dalam surga. Yang ahli ibadah tidak bertobat dari ucapannya melebihi takdir Allah Azza wa Jalla, Allah masukkan pula ia ke neraka. Na'udzubillah. Terbalik kondisinya. Maka jangan remehkan sekecil apapun kebaikan. Wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Dan ingat, sesuai apapun keburukan, kejahatan, kemaksiatan, tetap ada balasan. Dan Allah itu maha adil dan penuh dengan rahmat. Allah ketika memasukkan manusia ke dalam surga itu karena rahmatnya, karena kasih sayangnya, bukan karena keadilan. Karena kalau seandainya Allah memasukkan manusia karena keadilannya, satu pun manusia tidak ada yang bisa masuk surga. Ada seorang laki-laki di zaman Bani Israel, tidak pernah maksiat, hidupnya ibadah dari kecil sampai wafat. Berdiri di pintu sorga dia dan mengatakan, Ya Rabb, ketika Allah berfirman, udkhulu bi rahmati, masuklah kau karena rahmat. Tapi laki-laki ini mengatakan tidak. Kalimat itu hanya diperuntukkan untuk orang-orang yang berdosa. Yang kau masukkan ke dalam sorga, wajar kau masukkan mereka karena rahmat. Tapi aku tidak pernah maksiat di bumi. Masa aku masuk karena rahmatmu, Ya Rabb? Maka Allah mengatakan, baik, hitung kebaikan, hitung amalan, hitung pahala. Kalau itu pantas masukkan ke surga. Akhirnya dihitung semua kebaikannya, rupanya tidak sebanding dengan satu nikmat yang Allah berikan berupa nikmat penglihatan. Karena dia takut tidak masuk surga, dia mengatakan, kalau begitu ya Rabb, sudah masukkan aku karena rahmat. Tetapi orang masuk neraka karena keadilan Allah. Allah tidak pernah zalim kepada hamba-hambanya. Allah tidak mungkin menzalimi hamba-hambanya, karena Allah akan mengadab sesuai dengan amalan dia saja. Itulah keadilan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab.